Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sebelum masuk ke sejarah, sebaiknya kita pahami dulu apa sih itu internet. Internet berasal dari kata interconnection networking atau merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan masuk ke sejarah internet. Pada 4 Oktober 1957, Rusia memperkenalkan satelit buatan mereka atau yang disebut Sputnik. Satelit tersebut diluncurkan di Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Satelit ini menggegerkan dunia pada saat itu sehingga Amerika memutuskan untuk memulai bersaing dengan Rusia. Pada tahun 1958 sampai 1959, Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET yang dikenal sebagai cikal bakal internet. Jaringan ini dipakai untuk kepentingan militer. Salah satu tujuan ARPANET adalah untuk bersaing dengan Rusia pada saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1960 disebut sebagai awal mula perkembangan internet. Toko yang bernama Paul Baran atau toko pelopor pengembangan jaringan komputer mengembangkan konsep yang berguna dalam pengembangan internet. Di tahun 1980, masyarakat mulai memiliki personal komputer atau PC. PC ini sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan pada saat itu. Pada tahun 1980 ini, internet mulai dipakai secara luas untuk mengirim email dan file transfer protokol. Di tahun 1984, awalnya Departemen Pertahanan Amerika Serikat hanya menghubungkan ARPANET di 4 tempat saja. Yang pertama di Stanford Research Institute, yang kedua di University of California, yang ketiga di University Santa Barbara, yang keempat di The University of Utah. Selanjutnya di tahun 1990, sistem HTML diperkenalkan oleh Berners-Lee. Di tahun 1992 sudah mulai ada konten audio dan video yang dapat dinikmati di internet, dan saat itu muncul istilah surfing atau berselancar di dunia maya. Di tahun 1993 website bermunculan. Pada tahun ini Microsoft Mosaic Web Browser pun mulai dikembangkan. Di tahun 1994 Yahoo didirikan. Dan di tahun 1995 eBay dan Amazon mulai berdiri. Dan Google pun mulai berdiri pada tahun 1998. Tahun 2000-an merupakan tahun puncak berkembangnya internet. Tahun 2003 sosial media seperti MySpace dan Skype mulai muncul. Terus website besar seperti WordPress dan Safari web browser mulai muncul di tahun 2003 ini. Lanjut, di tahun 2004 Facebook berdiri bebarengan dengan munculnya Firefox dan menjadi awal era sosial media hingga saat ini. Selanjutnya kita masuk ke sejarah internet masuk di Indonesia. Pada tahun 1986 dan 1987, inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan amatir radio, khususnya di ITB. Tahun ini juga merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Toko yang bernama Robby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir di Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir bulletin board system.
Di tahun 1990, saat itu jaringan internet lebih dikenal dengan paguyuban network, atau di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, kerjasama sangat hangat di antara para anggotanya. Pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitas terutama melibatkan perdagangan internet. Di tahun 1992 sampai 1994, tokoh yang bernama RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Iksan, Putu, Robi Subikto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet di Indonesia. Setiap personal sudah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Penyedia internet pertama di Indonesia ialah yang pertama Internet Service Provider atau ISP, atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Iptiknet. Yang kedua adalah Indonet. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Di tahun 1992 dan 1994, Robi Subikto menjadi koordinator IP pertama yang merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TC atau IP yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net. Di tahun 2000-an, Robi Subikto menjadi koordinator IP pertama yang koordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota ORARI. Selanjutnya, manfaat dengan adanya jaringan internet. Internet merupakan sarana komunikasi murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di dalam internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Yang terakhir, kesimpulan dari sejarah internet hingga adanya internet sampai sekarang ialah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas, sehingga pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh perkembangan zaman dan digunakan sebagai gaya hidup atau kebutuhan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih semua yang sudah menonton.